belajar, silahkan teman-teman siapkan dulu alat tulis dan buku yang diperlukan. Dan mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Wahai Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu dan kurniakan kepadaku kefahaman. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarmu hari ini? Semoga semua dalam keadaan yang sehat. Hari ini kita akan belajar di tema 4, subtema 3, dan muatan pelajaran IPA. Silahkan diperhatikan penjelasan berikut ya. Nah, kali ini kita masih akan belajar tentang sumber daya alam. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang dampak pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkontrol. Kebutuhan manusia yang bervariasi atau sangat banyak berdampak pada kegiatan eksploitasi yang makin meningkat. Eksploitasi adalah kegiatan dalam memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, salah satu contoh yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, contoh kegiatan eksploitasi adalah eksploitasi hutan. Maksudnya di sini adalah memanfaatkan sumber daya alam hutan untuk memenuhi kebutuhan. Misalnya, mengambil kayunya, kemudian mengambil area hutan sebagai perkebunan. Nah, hal-hal tersebut dapat menyebabkan hutan berkurang. Di sini kita akan belajar beberapa faktor yang menyebabkan hutan berkurang, yaitu 1. Alih fungsi hutan menjadi perkebunan. 2. Eksploitasi hutan secara berlebihan. 3. Kebakaran hutan. Dan 4. Penebangan pohon secara liar. Hal-hal ini menyebabkan hutan sumber dayanya semakin berkurang. Nah, dampak buruk makin berkurangnya hutan bagi kehidupan antara lain 1. Berkurangnya sumber mata air. Kenapa? Karena pohon menyimpan air, ya. 2. Berkurangnya ketersediaan oksigen, karena pohon juga menghasilkan oksigen. 3. Mudah terjadi banjir dan tanah longsor, karena pohon-pohon bisa mencegah banjir dan tanah longsor. Kalau berkurang, jadi gampang terjadi banjir dan tanah longsor ya. Kemudian, hilangnya habitat atau tempat tinggal hewan dan sumber makanan hewan. Yang kelima, peningkatan suhu permukaan bumi. Kalau tidak ada tanaman atau hutan, suhu di bumi akan semakin panas. Nah, di sini ada contoh upaya untuk melestarikan hutan, antara lain 1. Melakukan reboisasi atau penanaman kembali. 2. Melakukan tebang pilih dan tebang tanam. 3. Membuat terasering di lahan miring. 4. Meningkatkan pengawasan oleh polisi hutan. Dan 5. Penegakan hukum bagi perusak hutan, misalnya didenda atau dihukum kurungan penjara bagi orang yang merusak hutan secara berlebihan. Nah, kali ini kita akan belajar tentang sampah. Upaya pengelolaan sampah dan barang bekas untuk pelestarian lingkungan. Sampah adalah semacam kotoran atau limbah yang terdiri dari berbagai macam benda yang sudah tidak terpakai. Permasalahan yang ditimbulkan akibat sampah antara lain 1. Menyebabkan banjir. 2. Merusak keindahan lingkungan. 3. Lingkungan menjadi kotor dan bau. 4. Menimbulkan berbagai penyakit, misalnya demam berdarah ya teman-teman. 5. Menyebabkan pencemaran tanah, air, dan udara. Kemudian yang keenam, menimbulkan limbah yang sulit terurai atau sulit membusuk, misalnya limbah sampah plastik. Beberapa upaya dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan sampah. Antara lain ada prinsip 4R pengelolaan sampah, yaitu reduce atau artinya mengurangi. Reduce artinya
mengurangi penggunaan barang yang dapat menghasilkan sampah. Contohnya, ketika belanja ke swalayan, sebaiknya menggunakan tas belanja sendiri. Misalnya tas dari kain atau keranjang sehingga tidak menimbulkan sampah plastik. Kemudian reuse artinya menggunakan kembali. Reuse artinya sebuah aktivitas mengelola sampah dengan menggunakannya kembali. Contohnya botol plastik atau kaleng bekas yang digunakan untuk pot tanaman, tempat pensil, atau yang lainnya. Teman-teman pasti pernah melihat di sekitar rumah teman-teman ya, ada tetangga yang menggunakan pot tanaman dari botol plastik atau kaleng bekas, kemudian kreasi tempat pensil dari botol plastik. Kemudian ada replace, menggunakan barang pengganti. Replace artinya menggunakan barang pengganti yang lebih ramah lingkungan. Contohnya, mengganti pemakaian kantong plastik biasa dengan kantong plastik biodegradable atau yang mudah terurai. Ya, macam-macam plastik ada banyak sekali. Ada plastik yang mudah terurai atau ada plastik yang sulit terurai. Jadi teman-teman, daripada memakai kantong plastik biasa yang sulit terurai, teman-teman bisa menggunakan kantong plastik biodegradable atau yang mudah terurai. Biasanya ada di kemasan plastiknya kalau membeli. Kemudian bisa menggunakan sapu tangan daripada tisu, karena sapu tangan bisa dicuci dan dijemur, dikeringkan kembali. Kalau tisu hanya bisa sekali pakai langsung dibuang. Kemudian ada recycle, mendaur ulang. Recycle artinya kegiatan mendaur ulang sampah. Sampah-sampah nantinya akan diolah menjadi barang baru yang dapat digunakan. Contohnya, sampah organik kotoran hewan didaur ulang menjadi pupuk kompos. Dan ada perbedaan antara recycle dengan reuse. Kalau reuse itu menggunakan sampah kembali dengan tidak mengubah bentuknya. Kalau recycle artinya membuat suatu produk baru dengan sampah yang sudah diolah terlebih dahulu, misalnya dipotong atau dihancurkan jadi menjadi suatu produk yang baru yang berbeda dari bentuk awalnya. Macam-macam sampah. Sampah dapat dikelompokkan menjadi dua macam. Yang pertama ada sampah organik. Sampah organik ini sampah yang berasal dari makhluk hidup. Jadi sifatnya mudah terurai dan mudah membusuk. Contohnya sampah tumbuhan, kotoran hewan, sisa makanan, dan lain-lain. Sampah organik dapat kita olah menjadi pupuk kompos, tentunya dengan proses pengolahan tertentu ya teman-teman. Kemudian sampah anorganik yaitu sampah yang memiliki sifat sulit terurai. Ini adalah jenis sampah yang didaur ulang ya kalau anorganik. Contohnya sampah plastik, kertas, kaleng, kaca, dan lain-lain. Sampah anorganik dapat didaur ulang menjadi barang baru yang lebih berguna. Begitu ya teman-teman penjelasannya. Semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.